Baik, perkenalkan, nama saya Budi Aji Setiawan. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara melakukan instalasi dual boot atau dual booting pada VirtualBox. Nah, operating system yang kita pergunakan ialah Windows 7 dan juga Ubuntu. Nah, di sini pada proses kali ini kita asumsikan telah melakukan instalasi VirtualBox sehingga VirtualBox telah siap digunakan. Kemudian pada VirtualBox kita membuat sebuah ruang virtual sebagai tempat atau media proses instalasi operating sistemnya. Nah, kemudian kita lakukan instalasi Windows 7 secara lengkap. Setelah itu kita baru melakukan proses instalasi Ubuntu. Nah, pada proses kali ini saya hanya mengkhususkan untuk melakukan proses instalasi pada Ubuntu, sehingga di sini yang dijelaskan nantinya akan mencakup proses konfigurasi pada ruang virtual, kemudian proses instalasi pada Ubuntu, itu saja. Baik, untuk lebih lanjut kita perlu mengetahui terlebih dahulu kenapa kita menggunakan Ubuntu sebagai secondary dan primary Windows 7. Nah, di sini kita melakukan hal tersebut untuk menghindari grup, di mana operating system secondary menumpuk semua file pada sistem operating system primernya, sehingga akan terjadinya grup. Nah, untuk menghindari hal tersebut, makanya kita melakukan proses instalasi kedua pada Ubuntu, karena Ubuntu tidak akan melakukan penumpukan pada file-file operating system primary. Nah, untuk proses lebih lanjut atau step-step bagaimana kita melakukan proses instalasi pada Ubuntu, maka kita akan jelaskan berikut ini. Nah, proses selanjutnya ialah proses instalasi. Di sini yang perlu kita lakukan pertama ialah menyiapkan VirtualBox yang telah terinstall sebelumnya. Kita jalankan pada VirtualBox sesuai dengan asumsi yang kita berikan sebelumnya, bahwa pada proses instalasi kali ini kita hanya akan membahas proses instalasi Ubuntu saja, sehingga kita telah menyiapkan ruang virtual beserta atau telah terisi dengan operating system Windows 7. Nah, pada proses selanjutnya kita akan langsung pada proses konfigurasi daripada ruang virtual yang telah kita buat ini. Pertama, pilih ruang virtual, kemudian lakukan setting. Nah, pada menu setting kita hanya perlu mengkonfigurasi bagian sistem serta storage. Nah, pada bagian sistem kita hanya diharuskan untuk mengkonfigurasi bagian prosesor agar dapat melakukan instalasi dual booting. Pertama, di prosesor kita perlu menggunakan extended picture. Kita jadikan extended picture enable agar dapat melakukan dual booting. Di sini bertujuan agar sistem menyetujui bahwa kita akan melakukan dua operating system atau lebih dari satu operating system pada sebuah ruang virtual. Jadi kita perlu mencontreng pada bagian ini. Kemudian untuk bagian prosesor serta execution cap, kita hanya memerlukan default dari VirtualBox untuk menjalankan dual booting, karena hal ini tidak terlalu berpengaruh. Kemudian langsung ke menu storage. Di bagian storage kita perlu menambahkan letak ISO atau setup daripada operating system yang akan dijalankan. Nah, di sini kita akan mencari lokasi di mana kita telah menyiapkan ISO atau setup dari operating system Ubuntu. Kita pilih tambah, kemudian kita choose this sebagai
pencarian di mana letak lokasi setup atau ISO. Kemudian pilih dan open. Setelah itu kita dapat meng-OK atau mengklik tombol OK. Lalu setelah itu pada bagian status akan kita dapatkan bahwa primary master IDE pada ruang virtual ini telah terdeteksi sebagai Ubuntu 12.04. Kemudian selanjutnya akan kita lakukan proses menjalankan ruang virtual ini dengan cara klik start. VirtualBox akan meload semua setup atau ISO yang telah kita siapkan tadi, sehingga Ubuntu akan melakukan proses instalasi. Awal, Ubuntu akan menyediakan suatu halaman selamat datang atau welcome. Pertama, kita perlu melakukan setting bahasa yang ingin kita gunakan saat proses instalasi. Nah, di sini kita dapat menggunakan English atau bahasa Indonesia. Namun di sini saya akan memilih English agar mempermudah proses pemilihan seperti biasa. Kemudian ada dua pilihan, pertama try Ubuntu, kemudian install Ubuntu. Pada bagian try Ubuntu kita akan mendapatkan demo daripada cara atau proses penggunaan dari operating system Ubuntu. Sedangkan kita akan menggunakan install Ubuntu agar dapat melakukan dual booting. Lalu kita pilih install Ubuntu. Nah, di sini kita mendapat status daripada komputer atau ruang virtual yang kita telah buat sebelumnya. Pertama, terdapat lebih dari 4,4 GB yang tersisa dari space atau jumlah ruang kosong daripada drive. Kemudian kita telah terkoneksi dengan internet dan juga kita telah melakukan charge pada power atau baterai laptop yang dipergunakan. Kemudian kita pilih continue untuk melanjutkan proses. Nah, akan tampil beberapa menu di sini. Pertama, install Ubuntu alongside Windows 7. Kemudian replace Windows 7 with Ubuntu dan juga something else. Nah, pada menu pertama, install Ubuntu alongside Windows 7. Sebenarnya menu ini tidak akan muncul ketika kita benar-benar melakukan instalasi secara benar. Namun tadinya pada proses sebelumnya kita mengalami beberapa gangguan, sehingga Ubuntu yang kita install hanya setengah proses lalu mengalami error, sehingga pada proses ini kita mengulanginya. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, saya akan mengulangi proses dari awal, sehingga kita akan memilih something else. Sedangkan pada menu replace Windows 7 with Ubuntu, kita akan menumpuk bagian files Windows 7 dengan semua file dari Ubuntu, sehingga secara singkatnya kita menghapus Windows 7 dan menggantinya dengan Ubuntu. Nah, di sini akan kita pilih something else untuk melakukan konfigurasi sendiri agar dapat melakukan dual boot. Lalu lanjutkan dengan continue. Pada bagian ini Ubuntu akan menampilkan beberapa partisi yang telah ada pada ruang virtual ini. Nah, di sini terdapat 4 ruang virtual. 4 partisi yang terdapat pada ruang virtual ini. Partisi pertama ialah file system yang ada pada Windows 7. Kemudian yang kedua merupakan C atau sistem yang ada pada Windows 7. Kemudian yang ketiga adalah D atau data yang teralokasi pada Windows 7. Nah, di sini terdapat satu lagi partisi, yakni ruang kosong atau free space sebesar 6.792 MB. Nah, di sini kita akan memanfaatkan free space ini untuk membuat root serta swap.
pada proses partisi nanti agar dapat menginstalasi Ubuntu. Nah, untuk pertama kita akan membuat root terlebih dahulu. Kita buat root dengan cara menambahkannya dengan pilih klik add. Nah, pada proses ini ditampilkan jumlah atau size partisi secara keseluruhan, yakni 6792 MB. Kita akan kurangi sejumlah 1024 atau sebesar 1 GB. Kenapa demikian? Karena pada pembuatan swap kita memerlukan 2 kali lipat dari RAM yang terdapat pada ruang virtual. Nah, oleh maka dari itu, sebelumnya ruang virtual kita memiliki nilai 512 MB. Untuk menjadikan swap berjalan sesuai dengan keinginan, maka kita harus menjadikan 2 kali lipat dari hal itu, 2 kali lipat dari alokasi RAM, maka menjadi 1024 atau 1 GB. Sehingga kita harus mengalokasikan sejumlah 1 GB tersebut untuk dijadikan swap. Kita akan kurangi sebesar 1024 sehingga menjadi 5768 MB. Nah, kemudian kita gunakan file system extended 4 atau 4 di sini. Lalu mount point kita gunakan root. Lalu OK. Proses akan melakukan scanning terhadap disk atau drive yang ada pada ruang virtual ini. Kemudian akan dibentuk partisi root. Root telah terbentuk. Kemudian free space yang tersisa adalah sebesar 1 GB. Sesuai dengan harapan agar dapat membuat swap. Nah, pilih free space, lalu kita add kembali, gunakan semua alokasi, lalu kita pilih penggunaan sebagai swap area, lalu OK. Nah, di sini kan ditampilkan time zone, menu time zone, di mana kita harus memasukkan zona waktu lokasi kita sekarang, sehingga kita harus menginputkan zona waktu lokasi kita pada saat ini. Nah, Bali termasuk pada zona waktu sama seperti Kuala Lumpur, sehingga kita masukkan Kuala Lumpur di sini. Secara langsung kita akan dimasukkan dan ditampilkan. Kemudian kita lakukan proses selanjutnya, pilih continue. Nah, kita akan memilih inputan keyboard yang sesuai dengan keinginan kita. Di sini biasanya kita akan menggunakan English atau US. Nah, pilih OK untuk melanjutkan atau continue untuk melanjutkan proses ini. Kemudian masukkan nama yang akan dijadikan name komputer atau nama komputer kita. Kemudian masukkan password. Kemudian konfirmasi password kembali. Kemudian continue. Nah, di sini kita akan
melanjutkan proses continue. Kita akan menunggu proses Ubuntu selesai. Di sini ditampilkan slide-slide yang dapat mengimplementasikan apa saja yang terdapat pada Ubuntu nantinya. Kita dapat melihatnya satu persatu karena ini berupa slide, sehingga kita tahu apa saja yang terdapat pada Ubuntu. Nah, setelah proses instalasi selesai, maka tampilan Ubuntu akan tampil seperti ini dan akan meminta proses restart. Kita pilih restart now. Nah, setelah menu restart, kita dihadapkan dengan beberapa pilihan operating system. Nah, di sini karena kita telah menginstal dual boot, jadi terdapat Ubuntu beserta Windows 7 yang telah terinstall. Di sini kita akan mencoba menampilkan Ubuntu terlebih dahulu. Kita pilih Ubuntu lalu enter. Nah, pada tahapan ini kita akan mendapatkan tampilan awal daripada Ubuntu. Nah, karena kita tadi pada proses instalasi memasukkan beberapa digit password sebagai pengamanan, maka di sini untuk melakukan login kita untuk masuk pada desktop awal Ubuntu, maka kita diwajibkan untuk memasukkan password yang kita masukkan tadi. Lalu oke. Maka kita akan diarahkan pada tampilan desktop awal Ubuntu. Nah, halaman awal sudah mulai termuat. Nah, dengan tampilnya Ubuntu desktop ini, maka dapat kita asumsikan bahwa proses instalasi yang kita lakukan telah sukses. Jadi, kita telah dapat menggunakan Ubuntu dengan dibarengi dengan Windows 7. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proses instalasi tadi. Namun di sini kita akan melakukan instalasi terhadap aplikasi. Nah, pada proses kali ini penginstalan aplikasi kita akan lakukan pada command line atau terminal. Di sini proses instalasi sebenarnya pada Ubuntu dapat melibatkan dua proses yang berbeda. Pertama, kita dapat melakukan proses online dengan cara melakukan instalasi via internet. Jadi kita sudah tentu lebih mudah. Nah, kemudian ada proses instalasi menggunakan offline. Nah, di sini proses instalasi offline membutuhkan setup aplikasi
yang sudah tersedia, sudah kita download terlebih dahulu. Kemudian kita tinggal menjalankan pada terminal atau command line. Nah, pada kali ini kita akan langsung saja menjelaskan proses penginstalan offline melalui terminal, di mana kita akan melakukan instalasi terhadap aplikasi yang berekstensi .deb atau Debian. Nah, di sini pertama dalam proses instalasi tentunya kita perlu tahu di mana letak lokasi aplikasi atau setup aplikasi yang telah kita simpan. Pertama, saya ingin menunjukkan di mana saya menyisipkan aplikasi yang akan saya install. Saya menyimpannya di folder dokumen. Nah, di sini aplikasi yang kita coba untuk install ialah Geany 1.23.1. Nah, untuk 32 bit tentunya. Nah, di sini setelah kita tahu di mana letak daripada aplikasi yang akan diinstal, kemudian kita langsung masuk ke terminal atau command line. Di sini untuk proses instalasi. Nah, di terminal kita dapat melakukan pencarian terhadap lokasi direktori daripada aplikasi yang akan diinstal. Tadi kita menaruhnya di folder dokumen. Jadi kita tampilkan semua direktori yang ada. Kemudian setelah ketemu dokumen, kita gunakan folder dokumen. Kemudian kita tampilkan isi dari folder dokumen. Nah, aplikasi yang akan kita install sudah tampil. Artinya ini dapat kita pergunakan. Nah, selanjutnya kita dapat langsung mengetikkan komen berikut ini untuk melakukan instalasi. Pertama-tama kita perlu masuk sebagai super user. Kemudian masukkan password dari PC kita. Nah, setelah masuk, di sini kita dapat melakukan di sini sebagai format kita perlu mengetikkan sudo super user do, di mana kita di sini mendeklarasikan bahwa kita sebagai pemegang super user, nah, atau administrator. Kemudian dpkg, kemudian i sebagai instalasi, proses instalasi. Nah, di sini selanjutnya kita harus mengcopy nama file dari aplikasi yang akan kita install. Jadi kita akan mengcopy nama filenya, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah itu kita dapat enter. Nah, proses instalasi sudah selesai. Nah, di sini kita dapat tampilkan aplikasi apakah sudah benar-benar selesai melakukan instalasi apa tidak. Nah, di sini aplikasi Geany sudah termasuk dalam bagian dari aplikasi Ubuntu. Artinya proses instalasi telah berjalan lancar. Kemudian kita telah dapat asumsikan bahwa proses instalasi menggunakan terminal untuk aplikasi ekstensi .deb telah selesai.